Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi akhir semester Project Based Learning Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dengan dosen pengampu Ibu Ira Rihma Anita, SPMM dengan kode dosen 412. Analisa pemasaran minuman pada UMKM Haus Keliling di Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Magfira Akhlakul Karimah dengan NPM 0221231668 semester 3 dari kelas 3E Prodi Akuntansi. Kemarin saya sudah mewawancarai salah satu pedagang UMKM yang saya pilih, yaitu produk minuman haus, yang dimana haus ini berinovasi menjadi haus keliling. Nah, di sini ada pengertian dari haus keliling, yaitu layanan distribusi produk minuman haus yang dilakukan dengan menggunakan sepeda listrik atau e-bike. Layanan ini merupakan inovasi dari haus untuk memperluas pasar dan menjangkau pelanggan di berbagai area. Nah, di sini ada cara Huling bekerja tuh, yaitu dengan cara Haus Keliling beroperasi dengan strategi hiperlokal. Next, ada di biodata UMKM dari Haus Keliling. Setelah kemarin saya mewawancarai salah satu pedagang Haus Keliling, beliau memberitahu beberapa sedikit tentang Haus Keliling, dan beliau memperkenalkan diri dengan nama Pak Adnan. Berikut ada beberapa cuplikan video saya mewawancarai Pak Adnan. Nama saya Magfira Karimah dari kelas 3 Akuntansi. Di sini saya lagi di UMKM Haus dan mau mewawancarai abang seputar UMKM Haus. Nah, boleh bertanya, kalau boleh nanya nama abang ya Pak? Nama Adnan. Untuk UMKM-nya, nama produknya apa? Ini produknya Haus Keliling. Singkat Huling. Untuk alamatnya berarti tertentu ya? Atau di sekitaran? Tolnya di Paru. Ada peluang yang dihadapi dari Haus Keliling ya? Kendalanya paling cuaca ya. Dan ya jarak. Peluang yang dihadapi. Wah, pulangnya biasanya kalau misalkan Sangat banyak haus ya. ya misalkan kayak gini, kalau lagi banyak orang mungkin Beliau mengatakan alamat UMKM dari Haus Keliling penjualan beliau tidak menentu, tempatnya tidak menentu, tapi lebih sering di depan warung Uncal, karena di depan warung Uncal selalu ramai. Di Jalan Semeru nomor 102 RT 3 RW 1 Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini pemilik UMKM dari Haus Keliling seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu Guhron Syarif dengan keempat temannya. Jenis usaha yang dilakukan oleh UMKM yaitu menjual minuman secara langsung kepada konsumen melalui gerobak atau mobil keliling. Tahun mulainya UMKM Haus Keliling di tahun 2023, dan kendala yang dihadapi dari Haus Keliling menurut salah satu pedagang Huling, yaitu Pak Adnan, yaitu saat hujan, yang dimana saat hujan banyak pelanggan yang kurang minat dengan Haus Keliling karena lebih memilih minum air putih atau minum air putih hangat dan teh hangat gitu, dibandingkan minum matcha atau Thai tea yang dimana minuman-minuman dingin. Peluang yang dihadapi menurut Pak Adnan yaitu saat ramai, saat matahari terik, dan saat musim kemarau pastinya banyak orang yang selalu haus. Itu merupakan salah satu peluang yang dihadapi oleh Pak Adnan. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu analisis pemasaran UMKM Haus Keliling. Yang pertama ada STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang segmentation yang dibagi menjadi 4. Ada geografis, demografis, psikografis, dan behavioral atau perilaku. Yang pertama ada geografis. Haus Keliling ini pastinya berjualan di wilayah perkotaan, di pinggir jalan utama, area sekolah, kampus, perkantoran, dan pusat keramaian. Terus yang kedua ada demografis. Haus Keliling itu cocok banget usia 15-35 tahun, yaitu buat remaja dan dewasa muda, pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pekerja lapangan.
konsumen yang mencari minuman praktis, menyegarkan dengan harga yang terjangkau. Terus ada behavioral atau perilaku. Untuk orang-orang yang sering mengonsumsi minuman saat beraktivitas di luar rumah dan memilih produk yang mudah diakses. Cocok banget buat orang-orang yang mager keluar tapi pengen tetap minum kopi, minum matcha, atau minum Thai tea. Ini cocok banget nih buat haus keliling. Jadinya ya buat perilaku orang-orang yang mager gitu, atau orang-orang yang sedang beraktivitas di luar rumah dan memiliki produk yang mudah diakses. Selanjutnya kita masuk ke targeting. Targetingnya tuh ya pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan minuman-minuman saat di perjalanan. Terus cocok juga buat pekerja kantoran dan lapangan yang mencari minuman cepat untuk melepas dahaga. Salah satu produknya tuh bisa kopi, bisa meredakan ngantuk mereka gitu saat melakukan pekerjaan kantoran gitu. Dan yang ketiga ada positioning. Mereka memiliki, haus keliling memiliki iklan atau banner, yaitu semua berhak minum enak, yang ditaruh di belakang baju dari pedagang haus keliling. Dan mereka berfokus pada kepraktisan, harga terjangkau, dan mobilitas atau layanan keliling. Materi yang kedua ada bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu yang pertama ada produk. Produk dari mereka sendiri yaitu minuman segar seperti es teh, jus buah, dan minuman rasa lainnya. Mereka memiliki menu yaitu Chocolava, Choco Hazelnut, Green Thai Tea, dan produk baru yaitu kopi Huling atau kopi haus keliling, dan teh dengan harga yang paling murah yaitu 5.000. Pilihan variasi juga ada 3 pilihan variasi ukurannya, ada cup kecil, sedang, dan besar. Nah, haus keliling ini juga dikemas dengan desain yang menarik dan ramah lingkungan dengan plastik. Yang kedua ada price. Harga kompetitif dan terjangkau, dimulai dari 5.000 sampai 15.000 per cup. Contohnya itu dari menu mereka yaitu Chocolava dengan harga 15.000 yang paling mahal, dan harga yang paling murah diambil dari 5.000 yaitu tea. Dan mereka pun memiliki strategi harga bundling, misalnya beli 2 gratis 1. Dan mereka haus keliling ini terkadang melakukan diskon untuk pelanggan-pelanggan tetap atau komunitas tertentu. Selanjutnya ada promotion. Mereka melakukan promosi di sosial media sebagai platform utama mereka, yaitu di Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Seperti contohnya ini di PPT, yaitu 3 hal yang nggak boleh dilakuin saat jajan Huling. Itu salah satu promosi atau iklan lagi tren di TikTok gitu, yang cuma di slide gitu. Berarti haus keliling ini untuk marketingnya, untuk promosinya tuh udah keren, udah mengikuti tren yang sekarang gitu kan. Terus mereka melakukan promo diskon atau giveaway melalui media sosial. Contohnya tuh mereka pernah melakukan buy one get one di hari spesial pelanggan mereka gitu. Nah, yang terakhir ada menggunakan kendaraan brand menarik untuk menarik perhatian. Nah, yang keempat ada place. Mereka beroperasi di area dengan lalu lintas pejalan kaki tinggi seperti di kampus, sekolah, dan pasar. Nah, mereka juga nih biasanya diem di pinggir jalan gitu, nggak yang ngeliling-ngeliling doang, tapi lebih lamanya diem di pinggir jalan yang orang ramai lah gitu. Terus mereka melakukan jangkauan mobil menggunakan gerobak atau motor keliling, melakukan pelayanan dengan pesan antar via aplikasi seperti GoFood dan GrabFood. Selanjutnya materi ketiga ada produk life cycle atau PLC. Pertama ada di tahap pengenalan atau introduction stage. Tahap ini haus keliling adalah merek baru yang memulai penetrasi pasar. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesadaran merek dan menarik pelanggan pertama. Ciri-ciri pada introduction stage itu jualan masih rendah karena banyak pelanggan baru, biaya promosi tinggi untuk memperkenalkan produk. Pada tahap pertumbuhan atau growth stage. Nah, pada tahap ini penjualan mulai meningkat karena produk ini diterima pasar. Fokus beralih ke memperluas jangkauan dan mempertahankan pelanggan. Di tahap ini punya ciri-ciri nih. Yang pertama ada permintaan meningkat secara signifikan. Pelanggan mulai mengenal merek dan menunjukkan loyalty.
ketiga ada di tahap kedewasaan atau maturity stage. Di tahap ini penjualan mencapai puncaknya dan pasar pada mulai jenuh nih. Fokus utama mereka di sini di tahap kedewasaan ini yaitu mempertahankan loyalitas pelanggan. Terus gimana caranya pelanggan tetap percaya pada produk mereka. Terus jualan stabil atau tumbuh perlahan. Tapi kompetisi semakin ketat gitu dengan banyaknya produk yang serupa. Akhir ada tahap penurunan atau decline stage. Tahap ini terjadi jika produk mulai kehilangan daya tarik atau jika pasar berubah secara signifikan atau mungkin trennya tuh udah nggak zaman gitu di tahun itu gitu. Jadi terakhir yaitu strategi pemasaran. Yang pertama ada offensive marketing, yaitu bisa menambah inovasi baru seperti rasa baru, terus menggunakan bahan-bahan yang lebih premium lagi, atau memperkenalkan kemasan menarik yang mereka pun bisa masuk ke area baru seperti pinggir kota atau tempat-tempat wisata yang ramai dan menggunakan promosi melalui iklan media sosial atau pemasaran digital dan kolaborasi dengan influencer. Dua ada defensive marketing, berfokus pada pelanggan tetap dengan loyalty program. Yang kedua, menjaga kualitas rasa dan layanan. Dan yang ketiga, merespon tren pasar dengan cepat. Misalnya tren minuman rendah gula. Yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Dari UMKM House Keliling ini, yaitu House Keliling memiliki peluang besar di pasar minuman dengan strategi pemasaran yang fokus pada segmen remaja dan pekerja muda. Dengan kombinasi produk berkualitas, harga terjangkau, promosi kreatif, dan layanan keliling yang fleksibel, mereka ini dapat menarik perhatian dan bangun loyalitas pelanggan. Saran dari saya yaitu mereka bisa menambahkan variasi rasa baru dan minuman sehat. Contohnya tuh misal orang yang hidup sehat tapi tetap mager buat keluar rumah, itu bisa jadi inovasi House Keliling untuk menambah varian rasa baru. Contohnya minuman yang rendah gula atau tanpa gula sama sekali. Itu ada beberapa dokumentasi saat saya mewawancarai Pak Adnan depan Warung Uncal. Sekian presentasi mengenai analisis pemasaran produk UMKM pada House Keliling dari saya, Makfira Akhlakul Karimah. Maaf jika banyak hal yang kurang jelas atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.